Saya mulai berpameran itu sejak tahun 73 sebetulnya. Pada waktu itu kita membentuk satu kelompok namanya Kelompok 5 Pelukis Muda Yogyakarta. Kita merasa bahwa memang kita menghadirkan karya-karya seni yang pada waktu itu tidak terlalu biasa. Jadi ada karya-karya geometris, karya-karya yang ekspresif dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi itu sebetulnya satu hal yang biasa aja. Tahun 1975 ketika kita membuat gerakan pameran seni rupa baru yang pertama, itu kita memang menghadirkan satu karya seni yang memang sangat berbeda sekali dengan sebelumnya. Kita membuat karya-karya yang tidak bisa dikatakan bahwa ini bukan seni lukis, ini juga bukan karya patung, ini juga bukan karya grafis. Kita membuat karya-karya yang pada masa itu kita tidak tahu memberi nama apa, kita hanya mengatakan bahwa ini adalah seni rupa. Terjadi polemik antara kritikus muda yang membela kita, membela kehadiran karya-karya baru ini, dan kritikus yang memang sudah established yang mereka hanya punya referensi tentang referensi seni rupa yang konvensional. Selain mendapat dukungan dari kritikus muda, juga mendapat dukungan dari Dewan Kesenian Jakarta, sehingga kita setiap 2 tahun sekali kita diberikan satu kesempatan untuk berpameran di Taman Ismail Marzuki. Terjadi perkembangan yang luar biasa pada waktu itu, perubahan penciptaan karya seni. Sampai akhirnya di ASRI pada waktu itu namanya Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI, dan ITB itu menambahkan satu mata kuliah baru di dalam kurikulumnya, yaitu eksperimentasi. Pada tahun 89, beberapa orang teman dari seni rupa baru mendapat undangan untuk pameran di Australia. Saya sendiri tahun 92 itu mendapat undangan untuk residensi di Australia. Nah, ini pertama kali seni rupa Indonesia mendapat perhatian dari forum internasional. Saat sekarang ini, perkembangan seni rupa itu luar biasa. Setiap tahun itu belasan, bahkan mungkin beberapa puluh seniman muda itu aktif di forum-forum internasional. Harapan saya bahwa ke depannya seperti Galeri Nasional atau pemerintah sendiri mulai memikirkan untuk membuat museum. Jangan sampai karya-karya seni rupa Indonesia yang baik-baik ini hilang dari Indonesia. Peran pemerintah sebetulnya sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan seni rupa. Nah, pastilah bahwa itu berhubungan dengan satu ruang di mana apresiasi ada. Jadi masyarakat bisa mengapresiasi karya itu, melihat, memahami. Yang kedua, pendidikan. Seniman tahu bahwa harus ada buku untuk membicarakan mengenai sejarah seni rupa Indonesia. Tetapi seniman tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada kerjasama dengan lembaga yang lain. Karya dia itu tidak cuma sebagai medium ekspresi keseniannya Mas Harsono, tapi juga karya dia adalah medium komunikasi juga untuk menyampaikan gagasan-gagasan dia yang ditujukan kepada publik. Justru pentingnya karya Mas Harsono ini, apalagi kemudian dia menggunakan medium performatif yang dampaknya bagi orang yang menonton itu akan langsung dan lebih, ya katakanlah lebih alamiah gitu, sehingga orang bisa melihat apa yang ingin disampaikan oleh Mas Harsono pada setiap karya performance-nya. Misalnya pada karya performance dia di Slot in the Box pada tahun 97 ya, yang diselenggarakan oleh Galeri Cemeti, dia membuat karya performance di alun-alun selatan itu kan, itu dengan membakar kursi, gitu, bakar kursi dengan semprotan itu, dan dia wajahnya, penampilan fisik dia menggunakan jas itu, terus wajahnya dikasih
apa itu, di make up, itu saya kira akan lebih mudah dipahami itu pada publik, dan publik juga akan lebih merasa dekat dengan gagasan-gagasan itu karena langsung berhadapan dengan dan hidup gitu. Mas Harsono tetap seorang aktivis sosial gitu ya. Cuma dalam yang terjadi adalah perubahan bagaimana dia mengekspresikan atau berkomunikasi ya, menggunakan medium itu untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada publik. Juga ada perubahan soal tematik juga ya. Dia tidak lagi berbicara secara umum tentang masalah sosial dan politik, tapi lebih spesifik tentang diri dia sebagai seorang keturunan Cina. Ketika terjadi euforia sosial dan politik yang luar biasa di seluruh aspek masyarakat maupun pemerintahan, gitu. Khususnya masyarakat, gitu. Pemerintahan lebih demokratis, gitu. Masyarakat menghadapi suatu situasi ketika setiap orang bisa mengekspresikan keinginannya gitu, secara terbuka, nggak lagi takut dengan ancaman rejim gitu, yang terjadi sebagaimana terjadi sebelumnya gitu. Ketika media udah semacam itu terbukanya kayak gitu, itu euforia luar biasa gitu, seniman tinggal apa gitu kan gitu. Seniman semacam Mas Harsono yang dulu gitu mau melakukan itu karena media tidak berbicara kan itu, karena media massa dibungkam atau membungkamkan diri gitu karena ada tekanan dari rezim gitu. Sekarang media isinya apa yang disampaikan oleh Mas Harsono CS pada tahun 90-an. Mas Harsono punya sesuatu, dia dia keturunan Cina itu, punya masalah itu dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini gitu. Nah, dia kemudian mengambil itu sebagai tema untuk berbicara tentang masalah sosial politik. Nah, dia menggunakan tema yang ada kaitan secara etnis dengan dirinya, itu saya kira pilihan yang menarik dan sah saja gitu, untuk kemudian berbicara, karena masalah etnisitas kita belum selesai kan gitu.